Halo, selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat kartu pertama dari Rumi adalah tentang Whirling Goddess. Dan ini adalah penggambaran seorang perempuan. Jadi ini adalah energi feminin di mana di sini tidak ada kepalanya. Dan apa artinya ini? Lose your head. Not a single thread that has a head can go through the eye of the needle. Head atau kepala di sini sebenarnya menandakan logika. Untuk beberapa masalah, logika itu bukan jawabannya. Karena kalau kita menggunakan logika, biasanya kita tidak bisa melewati lubang jarum tersebut. Dan kita harus menghilangkan kepala atau sesuatu yang paling besar supaya kita bisa melewati jalan yang begitu sempit. Jalan yang begitu sempit maksudnya adalah satu kesempatan, satu peluang. Kita mampu keluar dari satu masalah, menemukan jawaban, tapi cara menemukan jawaban itu sama sekali bukan menggunakan logika. Ini yang muncul, kita lihat yang berikutnya 3 kartu dari Lenormand adalah bagaimana kita melihat masalah. Dan ini adalah semua tentang masalah. Masalah yang menghalangi antara apa yang sudah rightfully ours dengan apa yang kita inginkan. Jadi artinya apa yang sudah ada di tangan kita, yang sudah menjadi bagian dari kita, itu tidak bisa sampai pada apa yang kita inginkan. Jadi kita beranggapan bahwa apa yang kita punyai atau modal kita atau apapun yang kita miliki sekarang itu tidak memungkinkan kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Is it? Gitu. Pertanyaannya adalah apakah benar begitu? Sepertinya bacaan kali ini justru mengatakan ada kesempatannya tidak besar, tapi itu harus dilakukan bukan dengan logika. Karena kalau dengan logika kita pakai tambah-tambahan, itu nggak pernah sampai. Simply nggak pernah sampai. Jadi kalau yang kemarin kita sebenarnya membahas tentang sesuatu yang kita butuhkan, modal kita untuk mencapai sesuatu di mana modal kita tidak kita miliki, yang keluar adalah keyakinan dan semesta yang akan menyiapkan apa itu yang menjadi fasilitas atau bantuan kita mencapai ke situ, tapi bukan dengan cara seperti yang kita pikirkan. Karena yang kita pikirkan itu adalah langkah-langkah logis di mana itu harus dilewati, dan ternyata di dunia spiritual tidak semuanya bekerja dengan cara seperti itu. Nah, di sini yang nomor 1 keluar informasinya adalah tentang kita hadapi apa yang sebenarnya menjadi ketakutan kita dalam hal terkait keuangan. Jadi di sini khusus tentang keuangan, dan barangkali ini yang menggerakkan juga ya, when you are honest with yourself about fears of success or failure. Jadi yang kita takutkan kadang-kadang bukan kegagalan, kadang-kadang justru kita takut untuk berhasil. Kalau berhasil, now what gitu loh. Lalu apa? Then what? They can no longer control you. Jadi kalau kita masih ada kekhawatiran, ada keraguan di situ, maka kita tidak akan bebas melakukan atau mengambil tindakan, mengambil langkah yang kita lakukan. Karena sebenarnya yang holding us back gitu, yang menahan kita, itu adalah ketakutan kita. Dan itu yang sedang dibicarakan pada saat ini. Apa sih sebenarnya yang kau takutkan? Ya, be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness, and you'll realize that you in fact have nothing to fear. Jadi kalau kita hadapi ini, jangan-jangan nanti begini, nanti apa yang mereka omongin. Lihat, belum tentu apa yang mereka omongin itu punya pengaruh sebesar yang kita pikirkan. Itu salah satu contohnya. Banyak hal lain, misalnya kita takut mulai katakanlah engage melakukan sesuatu di mana kita pikir kita tidak punya kemampuan untuk bisa menyelesaikannya, dan itu yang kita takutkan. Dan ketakutan itu adalah ketakutan yang logis,
Tapi somehow pada hari ini seperti ya kita lihat dulu aja, jadi seperti datang dan ya udah kita hadapi dulu saja. Bagaimana jawabannya itu tidak kita peroleh sekarang, tapi setelah kita menghadapinya. And that every successful person has struggled with and release this self-doubt. Jadi kalau menurut saya pada hari ini memang pesannya adalah apa yang kita pikir itu menghentikan kita. Bagaimana kalau kita hadapi dan cari tahu dulu. Jadi ada perasaan discontent and boredom. Jadi kalau di sini mungkin penggambarannya adalah ketika kita tidak merasa cukup, discontent. Walaupun ini secara harfiah ini mengatakan kita tidak puas dan merasa bosan, kalau saya melihat di bacaan umum kali ini adalah lebih bersifat apa yang kita pikirkan kita butuhkan itu masih ada kesenjangan. Nah, saat ini sebenarnya kita berusaha untuk melihat dengan cara yang berbeda. Awareness ini sendiri, ya. This card it is one of the key reminders that you already possess all the tools to guide and direct you in your life. Jadi sebenarnya sudah ada semua. Jadi yang kita pikir kurang atau tidak ada itu sebenarnya sudah ada di dirimu, hanya saja bentuknya tidak sama dengan yang kau pikirkan. Nah, ini adalah pilihanmu pada akhirnya ketika kita, ini gambarnya adalah bagaimana dia menghayati dan melihat berbagai pilihan untuk melangkah ke depan, dan itu tidak hanya satu. Iya, bulan ada di Sagittarius dan dia baru saja melewati Merkurius yang ada di Scorpio, dan energi dari Scorpio ketika kita merasa tidak terlalu paham dengan situasi dan situasi yang gelap ini, kalau kita menggunakan toolsnya, alatnya adalah cara berpikir, maka memang gelap yang kita dapat. Karena memang Merkurius itu seperti mengambil foto, apa yang kita lihat itu yang kita dapat. Pada saat ini sebenarnya kita ingin melihat lebih dalam, dan ketika masuk ke energinya Sagittarius, kita sebenarnya sudah ingin melangkah. Tetapi ketakutan kita adalah itu tadi, banyak hal yang kita tidak ketahui, sehingga kalau melangkah, itu kita ragu apakah kita akan baik-baik saja ke depan. Iya, dan di sini karena sextile dengan Jupiter dan Saturnus, maka memang limitasi, keterbatasan itu menjadi fokus utama. Jadi bukan berpikir tentang apa yang ada di tangan, tetapi apa yang kita tidak punya pada hari ini. Iya, itu. Dan di sini adalah saat di mana Venus sedang conjunction dengan Juno, dan itu baru saja dilewati bulan. Berarti memang apa yang kita miliki kan sebenarnya adalah koneksi. Kadang-kadang kalau kita berpikir tentang koneksi, ya walaupun ini tidak harus menjadi jawaban, karena ini kan sesuatu yang sifatnya masih tidak diketahui pada hari ini. Tetapi sepertinya somehow ada koneksi kita dengan apapun itu yang sebenarnya punya potensi yang kita tidak tahu bagaimana mengkaitkannya. Oke, kita lanjut dengan 4 kartunya dari tarot pada saat ini. Cancel. No. Kita buka. Ya, kita sebenarnya merasa bahwa kita tidak punya cukup koneksi untuk bisa sampai ke situ. Jadi kita tidak tahu bagaimana menghubungkan antara titik sekarang dengan titik yang kita inginkan. Dan masalahnya adalah kita sebenarnya sangat menginginkan, tetapi karena ini challenge, keinginan itu seperti terhambat. Dan Three of Pentacles sendiri juga mengatakan tentang bagaimana kalau kita berkomunikasi dan mencari hubungan tersebut. Hubungan ini adalah artinya bagaimana kita mengkoneksikan antara apa yang kita miliki sekarang sebagai salah satu pijakan untuk mulai loncat. Dan karena di sini Six of Wands terbalik, barangkali memang pada saat ini tidak tampak bahwa itu ada kaitannya sama sekali, somehow.
Atau mungkin memang itu yang menjadi fokus dari bacaan hari ini, ya, bahwa kita memang pada saat ini memang sama sekali belum bisa melihat antara kaitan apa yang kita punyai dengan apa yang ke depan. Tapi karena informasi muncul, maka saya berpikir bahwasanya mungkin itu ada kaitannya, tapi tidak hari ini kita ketahui. It's only in your aloneness you will come to know your deep connectedness with all creation. Ya, jadi saya lihat untuk bacaan ini dan sebenarnya relatif konsisten informasinya keluar adalah tentang konektivitas tersebut. Tapi kita belum bisa melihatnya kalau dengan cara logis. Konektivitas itu adanya dan kita temukannya kalau kita bersendiri, diam. Jadi kan kalau kita berpikir tentang koneksi adalah dengan pihak luar, sepertinya ini adalah koneksi dengan pihak dalam. Ini adalah bacaan di mana saya juga tidak bisa memperkirakan apa sebenarnya yang akan ditemukan. Tapi barangkali hari ini pesannya, ya, di hari Minggu di mana kita memang mungkin tidak harus punya tekanan khusus untuk mencari jawaban hari ini, dan memang sepertinya jawaban tidak akan diperoleh pada hari ini, adalah bahwa kita yakin bahwa koneksi itu ada, hanya saja kita belum menemukannya sekarang. Dan apapun itu, untuk mencapai ke tempat yang kita inginkan, itu yang dibutuhkan adalah yang dibutuhkan adalah kita tidak bisa memperkirakannya dengan semua logika kita. Kita let it flow aja, karena hal yang tidak bisa diprediksi itu yang mungkin akan datang padamu, tapi syaratnya adalah kita menghadapi ketakutan itu supaya tidak lagi mengendalikan cara berpikir kita dan proses pengambilan keputusan kita. Oke, Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.